Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan tema Standar Auditing untuk Lembaga Keuangan Syariah. Anggota 8 terdiri dari Amelia Puspita Widiawati, Anissa Putri Utami, Lalitia Lokastiti, dan Adelina Dandi. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Amelia. Pembahasan pertama yaitu definisi standar auditing. Menurut Alvin, Ahrens, dan James Kallenbach, tahun 1980, auditing adalah suatu set prosedur yang sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan yang memberikan informasi sehingga agunan dapat menyatakan satu pendapat tentang apakah laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Audit adalah faktor penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan. Hal ini untuk mengeksplorasi audit syariah yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan pengguna menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam. Selanjutnya yaitu menurut Mulyadi, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Nah, secara umum, audit syariah adalah melihat dan mengawasi, mengontrol, dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Auditing syariah lebih luas cakupannya dari auditing konvensional, di mana auditing syariah selain mengacu pada standar audit nasional dan internasional, juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam audit syariah, bisa menerapkan aturan audit nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan AAOIV GSIFI menjelaskan bahwa audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah. Fatwa, instruksi, dan lain sebagainya diterbitkan fatwa IVI dan Lembaga Supervisi Syariah. Rahman tahun 2008 menjelaskan auditing dalam Islam adalah yang pertama, proses menghitung, memeriksa, dan memonitor. Yang kedua, tindakan seseorang, yaitu pekerjaan duniawi atau amal ibadah. Yang ketiga, lengkap dan sesuai syariah. Yang keempat, untuk mendapatkan reward dari Allah di akhirat kelak. Pembahasan selanjutnya yaitu standar auditing dari AAOIV. Standar auditing yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIV dikenal dengan nama Auditing Standard for Islamic Institution yang mencakup 5 standar, yakni 1. Tujuan dan prinsip audit. Yang kedua, laporan auditor. Yang ketiga, syarat-syarat penugasan audit. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah. Dan yang kelima, Syariah Review. Kerangka audit syariah antara lain memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah itu dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah diaudit tersebut syariah compliance atau tidak. Yang kedua, audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIV. Yang ketiga adalah
audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS atau sertifikasi akuntansi syariah. Yang keempat adalah hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan LKS. Prinsip umum audit AOIV adalah sebagai berikut. Yang pertama, auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan oleh AOIV yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Yang kedua, auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Yang ketiga, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati, dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji. Selanjutnya, aplikasi standar auditing dalam praktek lembaga keuangan syariah. LKS mempunyai karakteristik yang berbeda dengan konvensional, di mana perbedaan tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan maupun pelaksanaan auditnya. Adapun standar audit yang digunakan pada LKS, termasuk bank syariah, adalah auditing yang dikeluarkan dan disahkan oleh AOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang terletak di Manama, Bahrain. Kegiatan audit pada LKS terdiri dari 3 lapis. Pertama, auditor internal yang bertugas melakukan pengujian pada laporan keuangan LKS dan memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan tidak terjadi salah saji material. Kedua, auditor eksternal melakukan pengujian atas kinerja auditor internal tersebut. Dan ketiga, auditor eksternal yang memiliki sertifikasi melakukan pemeriksaan untuk memastikan produk dan transaksi LKS telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah yang berkenaan dengan laporan keuangan. Dalam praktiknya, mencakup aspek audit syariah di luar laporan keuangan merupakan tanggung jawab DPS. Audit syariah diperlukan untuk melengkapi program pemerintah saat ini dalam industri jasa keuangan Islam. Kebutuhan mendesak perbankan syariah saat ini adalah perbankan syariah harus memiliki sistem halal assurance system atau HAS agar seluruh produk dan aktivitas bank syariah memenuhi kehalalan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Bagian dari fungsi komponen halal assurance system adalah untuk menghadirkan mekanisme audit syariah. Lingkup dari HAS tersebut adalah untuk memperjelas bahwa sumber uang dan penggunaan dana yang dilakukan bank sesuai dengan syariah. Kepercayaan publik di dalam kelembagaan keuangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Regulasi yang terkait dengan standar auditing. Audit dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan, ukuran, dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain itu kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Surah ayat 181 sampai 184 yang berbunyi, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Oleh karena itu, diperlukan akuntan independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu auditing. Dalam Islam, fungsi auditing ini disebut tabayun, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hujarat ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Berdasarkan AOIV GS
IFI menjelaskan bahwa audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Rahman 2008 menjelaskan auditing dalam Islam adalah yang pertama proses menghitung, memeriksa dan memonitor atau proses sistematis. Yang kedua, tindakan seseorang atau pekerjaan duniawi atau amal ibadah. Yang ketiga, lengkap dan sesuai syariah. Yang keempat, untuk mendapat reward dari Allah, kami di akhirat berdasarkan definisi tersebut, maka pengertian audit itu dalam Islam salah satu unsur melalui pendekatan administratif dengan menggunakan sudut pandang keterwakilan. Nah, menurut Al-Hadis, yang pertama hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, artinya aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya. Yang kedua hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf, artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Undang-Undang Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution, di mana AIF telah menyusun yang pertama tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan. Yang kedua ada standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya bank. Ketiga tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan. Yang keempat kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan. Menurut Webster New International Dictionary, standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa sebagai sesuatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai, atau mutu. Standar auditing ini suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan semua pernyataan standar auditing atau PSA. Standar auditing ini yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dalam pernyataan standar auditing atau PSA nomor 01 SA seksi 150 tahun 2011. PSA ini terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan, yang ketiga standar pelaporan. Kesimpulannya, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan fungsinya, BI dan DSN lebih berperan dalam pengawasan, sedangkan DPS lebih berperan dalam hal pengendalian bank syariah. Sejauh ini kita telah melihat bahwa audit syariah merupakan salah satu pilar utama dari tata kelola LKS. Mereka memastikan kepatuhan LKS terhadap seluruh persyaratan yang ditetapkan syariah. Auditor harus mumpuni dalam ilmu syariah meskipun tidak harus dalam anggota SSB. DPS. Auditor memiliki peran untuk melaporkan sejauh mana entitas syariah berpegang pada konsep ihsan dalam operasionalnya, melaporkan bahwa zakat telah dihitung dengan benar dan dibayarkan ke dana zakat publik, memantau apakah dana suatu entitas tercampur dengan kegiatan konvensional, dan membantu penyelidikan proses uji kelayakan untuk restrukturisasi pinjaman bank, pemulihan mekanisme, dan resolusi sengketa tanpa prasangka. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.